Yang keenam, orang-orang kufar menguasai kaum muslimin. Hadisnya ma'ruf. Hadis hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di mana orang-orang kufar pada hari ini berkumpul semuanya. Mengelilingi kaum muslimin seperti mereka mengelilingi sebuah piring besar untuk makan bersama dengan leluasa, tidak ada yang menghalanginya. Walaupun ketika itu jumlah kaum muslimin banyak, sehingga para sahabat bertanya, apakah ketika itu jumlah kami sedikit? Tidak, kamu banyak seperti buih laut. Allah cabut kehebatan kamu dan ketakutan dari hati orang-orang kufar terhadap kamu. Allah masukkan kelemahan ke hati kamu. Apa penyebabnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Padahal hubbud dunya wa karahiyatul maut itu sifat yang melekat pada diri setiap orang-orang kufar. Orang kafir dan musyrikin sangat-sangat cintanya kepada dunia karena mereka tidak punya bagian sama sekali di akhirat. Mereka takut kehilangan dunia walaupun mereka tidak memiliki harta benda dunia. Tapi selama mereka di dunia semiskin apapun juga, maka surga bagi mereka. Dinisbahkan dibandingkan dengan azab api neraka Jahannam. Oleh karena itu, sifat orang kufar ini hubbud dunya, maka dengan sendirinya mereka takut mati. Mau bukti? Ceritakan tentang kematian sama si kafir, pasti dia akan menutup telinga, tidak mau mendengar. Hal-hal yang berbau kematian jangan sampai mereka lihat, jangan sampai mereka dengar. Sifat itu sekarang masuk ke tubuh kaum muslimin. Hubbud dunya, lupakan akhirat. Bukan tidak boleh memiliki dunia. Para sahabat memiliki dunia di kedua tangannya. Tapi jisim mereka berjalan di muka bumi, hati mereka tergantung di akhirat. Dunia jadi budak mereka. Kalau kita jadi budak dunia, ya? Kematian perlu ditakuti tidak? Kalau orang tidak mau mati, tidak suka mati, iya, tabiat. Tapi orang mukmin tidak boleh takut mati. Walaupun kematian itu ditakutin, pasti akan datang tidak? Pasti. Karena bagi seorang mukmin, dunia ini penjara. Kalimat penjara dunia ini bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Karena dia diuji di dunia ini. Dia tidak bisa mengikuti seluruh hawa kemauannya. Pertama, kedua, apa artinya kesenangan dunia dibandingkan dengan kesenangan jannah? Sesenang-senang seorang muslim di dunia ini, apa saja dia miliki, tapi tetap bagi dia penjara. Dan tidak ada arti kesenangannya itu dinisbahkan dengan jannah. Yang kata Nabi SAW, yang telah meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia. Itulah al-jannah. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini. Sesenang apapun seorang muslim di dunia ini, maka tetap ad-dunya sijnul mu'min, kata Nabi SAW. Dunia itu adalah penjara bagi setiap orang mukmin. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi setiap mukmin. Wa jannatul kafir, dan sorga bagi orang-orang kafir. Sesusah apapun si kafir di dunia ini, maka sorga bagi dia dinisbahkan dengan bakaran api neraka Jahannam. Selama mereka hidup di dunia ini, maka jannah bagi mereka. Karena itu mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Oleh karena itu, ketika si kafir ini mati, maka dia memasuki penjara Jahannam. Mulai dari alam barzah, dikubur, disiksa sepanjang masa sampai hari kiamat. Sehingga mereka berkatakan, Ya Rabbi la takum as-sa'ah. Ya Rabb, jangan kau tegakkan hari kiamat
Karena kalau dikubur saya sudah demikian berat siksanya, apalagi hari kiamat. Adapun si mukmin ketika masuk ke dalam kuburnya, ketika dia mati, maka surga bagi dia. Lepas dari penjara. Seorang bebas dari penjara senang, bebas hidup di alam bebas. Karena itu ketika di alam barzah dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabb, tegakkan sekarang hari kiamat. Karena kalau dikubur saja dia telah memperoleh kesenangan yang luar biasa, bagaimana dengan di jannah? Berkali-kali lipat. Lihat perbedaan kehidupan yang asasi antara mukmin dengan kafir. Karena itu harus ada perbedaan, harus ada jarak, harus dipisahkan. Ketika kaum muslimin meninggalkan agamanya, maka amal dia, sifat dia akan serupa dengan orang-orang kafirin, walaupun dia tidak menjadi kafir secara mutlak. Ada yang kufur nikmat. Di antara sifatnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka karena mereka cinta dunia yang luar biasa, tinggalkan akhirat. Hatta si muslim yang miskin, yang hanya sehari dapat hanya beberapa lembar rupiah saja, berapa ribu perak saja, tinggalkan sholat, tinggalkan saum. Bahkan ada yang memuja-muja kepada iblis. Hanya untuk apa? Untuk dunia yang sedikit daripada yang paling sedikit. Ya subhanallah. Sifat. Karena itu menjadi lemah. Akhirnya apa? Allah berikan kehinaan. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-Imam Al-Qurtubi, orang Bardafa ini, ya, Andalus, ulama besar. Al-Imam Al-Qurtubi terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi, menjelaskan tentang kehancuran Andalus dan dikuasai oleh orang-orang kuffar. Apa penyebabnya? Penakutnya kaum muslimin, cinta kepada dunia. Mereka takut jihad dan seterusnya, banyak sekali maksiat, perempuan-perempuan tabarrujat di jalan-jalan, mengambil harta orang. Itu Imam Qurtubi di tafsirnya beberapa kali dia menjelaskan tersebarnya kemungkaran, jauhnya orang dari din agama, sehingga orang-orang kufar itu bagaikan singa-singa yang buas yang melalap mereka. Habis, dikikis habis Andalus itu. Penyebabnya kata Imam Al-Qurtubi, kelemahan kaum muslimin. Mereka tinggalkan agama. Sangat takutnya mereka. Padahal bagi si mukmin yang taat, ketika dia meninggalkan dunia, maka terbebas dari penjara dunia. Si kafir apabila meninggalkan dunia, dia masuk ke penjara jahannam. Bersama siapa? Iblis dan para pengikutnya.